Alright. Jangan terus ini podcast sebelum tidur ya kan. Jadi harus relax gitu. Santai, rebahan. Iya. Samping kita ada perempuannya gitu kan. Ternyata kuntilanak. Anjir. Ngomong-ngomong soal kuntilanak nih, Bos. Iya. Kuntilanak dan sekarang ini malam Jumat Kliwon ya kan. Kalau di TK ini tanggal berapa sekarang sih sekarang? Tanggal 2. Tanggal 2 Februari Kamis itu tepat malam Jumat Kliwon. Tanggal 2 hari Kamis malam Jumat Kliwon. Dan lu mau tahu nggak fakta terbaru? Apa tuh? Tanggal 14 Februari bentar lagi itu horor buat gua, Cok. Dan buat gua juga. Gua berharap 14 Februari itu hujan. Saya berharap coklat punah. Anjir. Tidak ada yang beli. Harga coklat meningkat. Saya harap tanggal 14 Februari yang pacarnya hamil. Tapi di Februari ini, Jay. Iya. Februari ini tanggal cinta gitu ya kan. Iya, gara-gara Valentine kan. Iya, masalahnya adik gue ulang tahun pas Valentine, jadi ya gimana ya? Oh iya, kapan, Cok? 14 Februari aja. Pas banget 14 Februari. Ulang tahun keberapa? Ke-26. Wow, nggak jauh beda umurnya sama gua. Wow. Iya, tapi sudah punya anak 3 dan suami ya. Nggak apa-apa, tinggal bunuh suami jadi janda. Oh, blok. Ini kan malam Jumat Kliwon ya kan. Oke. Andre lagi, Jay. Iya. Ini kan malam Jumat Kliwon. Lu punya kayak pengalaman yang ada gak? Ada sih. Cuman, iya. Aduh, gua kalau misalnya diinget-inget lagi nih ya ceritanya tuh kayak menurut gua tuh itu serem banget gitu loh. Cuma nggak tahu ya menurut orang lain. Cuma kalau pengalaman gua sendiri sih, seumur umur gua ngeliat yang begituan tuh ya. Ini Jumat Kliwon kan berarti kan kita maksudnya kan yang serem-serem gitu kan. Iya serem. Masa ya begituan yang nggak mungkin gitu. Iya betul. Nggak gitu loh. Iya maksudnya begitu kan. Lu pada siap nggak? Lu siap nggak denger cerita gua? Emang gua abri disiapin, gua santai aja bro, gua selalu ready. Iya, cerita gua soalnya nih bisa kebawa sampai mimpi nih soalnya. Mimpinya apa dulu nih? Mimpinya yang abis mimpi agak lu mimpi ke toilet paling. Ke toilet ya? Iya. Oh, mimpi ke toilet tapi bukan toiletnya yang beneran. Ompol dong anjing. Oke, kita back to topic. Lanjut lagi. Jadi gini ceritanya nih. Lu kan tahu kan gua dulunya itu streamer di aplikasi apa kan? Iya. Nah, gua tuh dulu tuh streaming di situ. Nah, waktu itu tuh kondisinya tuh gua lagi di luar Jawa, istilahnya lagi keluar pulau lah, lagi pulang kampung. Gua kan asalnya dari Pulau Anta Brantah. Itu kota, Pak. Oh, bukan ya. Iya, Singkawang itu kota. Tapi dari pulau. Nah, gua kan dari Pulau Antah Brantah tuh. Di sebuah kota yang katanya kota 1000 kelenteng. Nah, 1000 kelenteng. Iya, 1000 kelenteng, bener dong. Lu tadi ngomongnya kelenteng, Batak bukan kelenteng kau. Si sama ayah anjir, gue lagi cerita cuk. Oh iya ya cerita lu lumayan mencekam kayaknya. Bangsat, gak jadi mencekam nanti kalau lu potong, cok lu patah-patahin anjir. Oh iya benar juga sih. Gue lagi fokus mendengarkan lu sih sebenarnya. Iya makanya nih cok. Jadi gini ceritanya. Waktu itu pokoknya gue udah persiapan lah. Maksudnya kayak mau streaming di luar kota, di luar pulau. Jadi gue bawa soundcard gue. Gue bawa mikrofon, gue bawa laptop juga kan buat nyanyi-nyanyinya nanti. Sampailah gue di rumah gue yang lama. Rumah lama, lu maksudnya rumah udah tua gitu? Jadi rumah lama gue tuh nggak tua-tua banget sih sebenarnya, lebih ke kayak udah lama nggak ditinggalin, kira-kira setahun 2 tahun 3 tahun lah. Tapi nggak rumah lama, itu hitungannya masih rumah modern lah. Di zaman itu kan gue pindah ke sana kan udah tahun 2000-an. Jadi ya nggak bisa dibilang rumah tua juga kan. Nah, ya sedang-sedang aja lah. Ya sedang. Nah, waktu itu siang-siang tuh gue masih ingat banget tuh, kira-kira jam berapa ya waktu itu, jam 2 apa jam 3 gitu. Siang lah pokoknya. Gue live sambil nyanyi. Seingat gue tuh yang di sana itu waktu itu cuman bokap nyokap sama saudara-saudara gue doang. Nah, ada satu nenek-nenek
tapi nggak ikut dia waktu itu. Nah, Nggak ikut dia. iya temen gua, lu bang, lu kan nonton live gue waktu itu. Notice seseorang di belakang rambut putih. Gue bingung kan. Bokap nyokap gua kagak rambutnya masih hitam. Saudara-saudara gua nggak ada yang ngecat rambut. Gue mikir gitu kan. Nah ini nenek-nenek rambut putih siapa? Gue bilang. Terus lu bilang kayak gimana ngelihatnya? Kayak ngeliat penasaran gitu ya. Ya itu nenek siapa Jay? Iya tuh gue langsung panik anjing. Gue bilang ini nenek siapa yang lu lihat tuh? Gak ada nenek-nenek di sini, gue bilang. Wah, gue panik cok, sumpah semalaman cok, kagak bisa tidur gue anjir. Asli, Seriusan. serius. Gue tidur bareng saudara gue tidurnya pulas banget kan. Lagu Hanya seceplis sih. apa? Hanya speechless. Bukan speechless lagi, cok, panik cok, shock anjing. Ya karena gue yang nonton ya kan. Kalau gue hanya space, wow, apakah ini settingan gitu? Ternyata kan bukan. Kagak cok. Wah, anjir gue langsung kayak what fuck ya. Oh, gue kira kayak itu. gue langsung gak bisa tidur anjir. Gue langsung kayak anjir, bener-bener besok paginya kepala gue puyeng cok. Puyeng gara-gara gak bisa tidur, bukan gara-gara lu bilang ada setan sih. Oh, ya itu lu ada faktor itunya juga. Kagak cok, gue di sana di rumah gue yang lama kagak minum kopi. Gak ada kopi anjir, kopinya gak enak mah. Oh, lu gak bisa tidur. Iya, gara-gara lu bilang ada nenek-nenek. Gue jadi kepikiran, cok. Oh, gue kira kan lu awalnya lu gak bisa tidur tuh gara-gara ya sudahlah. Ya pokoknya gitulah, cok. Nah, itu salah satu dari cerita dari sekian banyaknya cerita gue sih. Cuman yang menurut gue paling horor selama hidup gue ya, itu sih. Oh, bukannya yang kata di kamar mandi lu ada sesuatu? Ah, kalau itu mah bohong-bohongan orang doang anjir, lu percaya begituan, gila loh. Nah kan orang ngaku di Instagram aja lu bilang cukup tahu. Cukup tahu, entah perlu merayu. Iya kan, ngaku-ngaku di Instagram postingannya begitu. Gue nggak usah sebut nama lah ya, tapi kan lu pada semua tahu kan. Iya, the Einer. Iya. Aduh, gue juga bingung deh kan. Gue juga nggak ada kayak cerita terlalu serem gitu ya. Paling gue cuma kayak suara-suara aja sih. Tapi lu ada kan pengalaman kayak mistis-mistis gitu? Ya ada sedikit lah. Bisa kali lu ceritakan itu. Iya, kebetulan ini yang kata mistis itu di tempat yang gue lagi tempati sekarang ya kan. Di ini, Puncak, Cianjur. Iya, di Villa Green Apple ya kan. Itu takutnya nih bukannya apa-apa, gue takutnya misalnya gue lagi ceritain setannya denger ya kan, tiba-tiba dia bohong ceritanya kayak gitu kan, scare juga ya kan. Ya kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu percaya sama yang setan-setanan sih, cuman gara-gara yang kemarin lu bilang ada nenek-nenek itu gue kepikiran. Masalahnya gue takutnya maling cu. Masa maling nenek dia ngangkat motornya gak kuat cok. Ngapain lu ngapain ngangkat motor, orang motor dikendarain cok. Iya juga sih. Motor miniatur maksud gue ya. Goblok. Orang macam mana maling motor diangkut aja. Macam itu. Tapi lu apa namanya percaya gak sih kayak yang namanya kesurupan gitu? Kagak, gue nggak pernah kesurupan. Nggak percaya gue jadinya. Nah iya itu dia. Kok kayak ada orang kayak dulu ya ada namanya sekolahan tiba-tiba ada kesurupan massal gitu. Nggak percaya gue, itu mah caper doang anjir. Biar bisa pulang cepet. Nah itu dia kan. Nih ya gue kasih tahu rahasia ya. Waktu gue SMP dulu, SMP gue pernah kerasukan massal, tapi itu bukan kerasukan beneran. Apa biar viral aja? Kagak, itu palanya gue sebenarnya. Gue bilang aja ke teman-teman gue, lu pada mau bolos sekolah nggak? Gue bilang. Emang tolol anjir. Gue bilang aja, pura-pura kesurupan aja cok, gue bilang. Tolol dan nanya kan.
Tapi berhasil tuh pulang gua sama teman-teman gua. Bangsat emang. Apa dipanggil dukun? Dukunnya bilang emang di sini ada penghuninya. Goblok gua bilang. Ih, asli sih. Soalnya gue apa namanya kayak orang kesurupan tuh kayak emang nyari perhatian gitu sih, atau katanya sih ada yang bilang Iya. gangguan psikologis. Ada yang bilang itu gangguan psikologis ya kan? Gangguan jiwa. Bisa jadi itu karena dia skizofrenia ya. Ada nggak sih namanya apa sih skizofrenia kalau nggak salah? Jadi dia halusinasi ngelihat atau mendengar sesuatu. Tapi ada juga teman gue pernah ngeliat orang kesurupan, teman gue sendiri aja gitu ya. Dia tuh abis ngerokok sama makan jamur gitu ya, tiba-tiba kayak orang tolol gitu, kayak apakah itu Mushroom, narkoba anjir. Iya. Goblok. Oh, itu narkoba ya? Goblok lu. Mushroom itu. Itu, tapi ini kayak orang kesurupan cuy. Ya kan, saya bisa ngangkat mobil gitu, anjir. Anjir, serius ngangkat mobil. Kagak, padahal mau bukan mobil anjir. Bantal bangsat. Goblok anjir. Berbentuk mobil. Tapi kalau didengar-dengar ya itu kayaknya bukan pengalaman horor dah anjir. Itu pengalaman apa bang? Pengalaman tolol anjir. Tapi lu nggak nih, gue nanya beneran nih sekarang. Pernah nggak sih lu kayak ngeliat orang kesurupan, beneran kesurupan? Ya. Ngeliat pakai mata lu langsung, maksudnya nggak lihat dari TV atau Instagram atau dari mana ya? Lihat langsung Nggak gitu. Pernah. The real life kan nggak pernah. Iya. Ngeliatin orang mabok tapi kayak orang kesurupan. Ya kalau mabok mah nggak usah diomongin, orang dia pemabuk. Ya tapi kan ada orang style kan kalau mabuk lagi santai dengan musik, ada yang ngobrol. Ini ngaco bro, merasa superhero anjing. Bangsa tuh bang. Lu nanyain ya gue kalau orang mabok, bang, besok buka apa bang gitu. Anjing buka apa lagi maksud? Main togel anjir. Enggak, dia buat menyelamatkan diri dia aja susah banget kan, ironis sekali emang. Aduh anjir. Bangsat. Kejadiannya waktu itu di Bali kan. Oh lu pernah ke Bali? Di Silat. Bali waktu zaman sekolah pernah, perpisahan pernah, pas lagi udah lulus udah pernah. Terakhir gue tuh ke Bali itu tahun 2018. Udah lama banget. Gue terakhir ke Bali tahun 2022. Iya itu kan sama sudahlah. Iya sudahlah ya. Oke. Dengan postingan-postingan yang indah itu ya kan. Nah, sudah hilang di Instagram saya. Pernah ada. Nah, tuh lu tahu lagu itu kan ya? Iya, katanya ada. Itu lagu siapa? Lalu lupa gue nama penyanyi siapa? Gebi. Gebi tinggal kenangan. Katanya kalau dengar lagu, kalau misalnya nyetel lagu itu didatengin sama hantunya Gebi katanya. Nah itu dia yang itu absurd banget anjir. Anjir itu paling gak jelas. Padahal menurut gue ya, dia ngomong kayak gitu tuh sebenarnya tuh kayak promosi gak sih? Lagu. Iya, biar banyak yang dengerin, ngetes bener datang gak hantu Gebi gitu kan. Iya. Padahal kalau kita mikir baik-baik mah. Apa yang difilmin anjing? Beneran difilmin? Iya ada filmnya cuk, serumpah. Ya maaf cuk, gue gak tahu, gue gak pernah denger. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan juga. Gue baru denger cuk. Lu beneran ada? Ada filmnya. Jadi apa namanya ceritanya itu kayak cowok aja tuh mau jemput ceweknya itu si Gebi ya kan. Tiba-tiba kelindes truk gitu, kecelakaan motor gitu. Terus kayaknya hantunya itu kayak kisah nyata ya. Cowoknya itu tidak tenang ya kan. Kayak kisah nyata gitu. Iya. Iya kayak jadi cowoknya itu kayak apa namanya kayak nggak tenang gitu yang menjaga ceweknya dari malah bahaya gitu. Tapi apakah mungkin si Gebi ini film Danur ini terinspirasi dari Gebi gitu ya? Ngerti juga jadi kan? Film Danur sih cuk. Kan gini. Pernah ada rasa cinta katanya kalau kita nyanyi lagu itu
hantunya Gibi datang kan, mitosnya gitu kan waktu itu. Iya, mitosnya begitu. Iya. Nah kalau Danur abdi teh ayeuna langsung datang kan si setan-setan kecil itu. Sama ya. Lu ngomongin soal Danur nih ya. Ada waktu itu premier Danur. Lu tahu premier kan? Tayang Tahu perdana. Yang perdana ya. Katanya 3 barisan depan tiga kursi itu dikosongin buat hantu-hantunya Danur. Oh iya, gue pernah dengar juga itu. Dengar kan? Emang. Lu percaya gak sih Sejak begituan? kapan? Itu ya itu promosi juga, marketing juga sih kayaknya kata gue. Kalau gue bilang mah itu teknik marketing itu mah. Maksud iya, gua, apa aja Mas Saraswati ya kan. Gue ya? agak kurang ya kan. Nah, kalau kayak gitu lu percaya gak sih sama yang namanya anak indigo? Gue percaya sama IndiHome yang gak pernah masuk ke sini. Berarti lu gak percaya sama indigo kan? Iya, kadang-kadang gue yayain aja gitu bro, kayak takutnya dia kecewa dengan saya punya kemampuan tapi dia tidak mengakuinya ya kan. Nah, sorry aja nih. Gimana kita mau percaya kalau yang lu bisa, kalau yang bisa lihat itu cuman lu doang. Iya. Ya kan? Gimana kita mau percaya? Mungkin. Iya, apalagi kayak pelukis hantu anjir itu diapalin itu merem itu. Oke, kan untuk kayak begini. Dia berangan-angan ya kan. Goblok. Lu ingat gak ceritanya si Marcel Widianto? Siapa? Wapak. Anjing. Kenapa wapak anjing? Ingat gak ceritanya Marcel soal adiknya yang pakai wapak? Lupa gue anjir. Jadi gini ya, adiknya tuh ikut tawuran kan. Adiknya ikut tawuran terus dia bawa wapak. Jadi lo tau wapak kan? Enggak anjing. Wapak tuh kayak ilmu kebal gitu di agama Islam gitu. Katanya. Iya sih. Jadi dia ikut tawuran. Terus dia pegang tuh wapak, dikantongin ke kantong celananya kan, di kantong baju. Habis itu musuhnya datang nih bawa celurit. Dipotong kan, disabet gitu, kena jarinya. Terus teriak-teriak tuh adeknya. Wah, apa dia bilang? Wah, jebol, teriak gitu kan. Habis itu ditarik sama temen-temennya. Putus jarinya putus. Oh. Akhirnya tuh maksudnya kayak apa? Wapaknya tuh nggak berhasil. Ditarik sama teman-temannya, diselamatin kan, dibawa ke rumah sakit. Si Marcel datang, diketemuin sama si adeknya, gue lupa nama adeknya siapa. Dia bilang, lu ngapain pakai ginian katanya. Lu dapat dari mana? Ini wapak lu dapat dari mana? Dia bilang kayak gitu. Dapat dari Ustadz bang katanya. Ya lu kenapa pakai beginian katanya. Katanya ini kalau pakai begini bisa apa? Bisa kebal katanya. Terus pokoknya intinya tuh ceritanya ujung-ujungnya tuh dia bilang, ya kan buktinya kan nggak berhasil kan, tapi gue hafal bang katanya. Iya lu hafal tapi Tuhan Yesus kagak, goblok, digituin anjir. Tuhan kita aja dipaku jebol, gimana kita umatnya, katanya gitu. Anjing. Gue pas denger itu langsung kayak anjing. Wah, kocak. Tapi bener juga, Cuk. Aneh, Cuk. Dia kan iya. Dia mintanya ke Ustadz. Iya. Terus yang begonya dibilang gini, tapi gue hafal bang. Iya lu hafal tapi Yesus kagak, katanya gitu. Bangsat. yang bener-bener bikin gua ketawa tuh pas si Marcel bilang kadangnya kita Kristen goblok gitu. Harusnya minta jimat ke pendeta dong ini. Mah Kristen mana ada pakai jimat, Cuk. Cukup sebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi kalau mitos itu lu tau gak sih kayak mitos larangan menikah di malam satu suro gitu. Kalau enggak ntar itu mitos orang gitu. Jawa ya. Gua nggak tahu kalau mitos orang Jawa. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya, gue juga tahu dari Google sih. Gue kira lu tahu juga anjing. Anjir, mana gue tahu, Cuk. Ngapain juga gue nyari tahu mitos orang Jawa?
Ya siapa tahu kan lu gitu kan. Apalagi ada juga mitos nyanyi lagu gugur bunga di bundaran teknik UGM juga tuh. Aduh. Waduh, nggak tahu gua. Yang gue tahu tuh mitos-mitos kayak kalau kalau anak cewek nyapu harus bersih, kalau nggak bersih suaminya brewokan. Bewokan. Ternyata bewokan juga peker. Bisa ada cerita lucu ya kan. Nah, Katanya nyapu itu harus bersih, kalau nggak cowoknya bewokan. Masalahnya cewek itu seleranya cowok yang bewokan, akhirnya lebih ya jantan gitu. enggak juga Jadi, sih. Ya lu mikir juga lah kalau misalnya brewokannya kayak kayak siapa? kayak Kayak Pepi. ucok baba. Ucok bapak kan ada bewok anjing dia Ya pengen. lu bayangin aja kalau ucok baba brewokan kayak gimana. Kan konteksnya kan. Anjir lah. Iya, tapi kalau misalnya lu brewokannya kayak David Beckham ya cewek mana yang kagak mau, udah kaya, ganteng, model lagi. Iya. Pelatih apa? Madrid. Model Bukan anjir, Madrid Zidane anjir. lu nanya bola sama gue ya, gak ada gue yang tahu anjing. Gue gak cinta bola anjing. Anjir. Ya gitulah. Aduh. Ya kalau misalnya brewokannya model David Beckham mah siapa yang nggak mau anjir? Gue juga kalau homo mau gua. Iya. Goblok anjing. Kalau homo. Tapi iya sih. Tapi Jay, kan lu lama di Kalimantan kan? Nah itu di Kalimantan tuh ada nggak kolor hijau? Waduh, cuk, gue nggak pernah lihat kolor hijau sih di Kalimantan. Kayaknya nggak ada dah. Ya gue juga sih nggak percaya sih orang Depok sih itu bangsat. Kalau sekali aja gue kolor hijau ya lagi dijemur gitu. Yang terkenal tuh di Kalimantan tuh hantu-hantunya kayak apa ya? Gue lupa namanya. Kuyang ya? Kuyang. Kuntilanak ada. Kuyang itu kayak Jay. Kuyang itu tuh mirip itu Jay, mirip anatomi tubuh anjir, kayak yang di patung-patung sekolah itu. Goblok. Ya mau gimana, Cuk? Hantunya memang begitu, Cuk. Di Thailand ada juga masalahnya hantu yang anatomi tubuh. Apa namanya? Namanya Samyang. Enggak, namanya palasik, Cuk. Oh, Palasik kalau di Thailand. Oh, gitu aja. Iya, nah. Terus kalau di Kalimantan tuh yang gue tahu ya, di Kalimantan tuh hantu-hantu yang terkenal tuh kayak kuyang, kuntilanak, pocong, ya gitu-gitu. Nah kalau misalnya pocong ada ya? Pocong ada. Ya kan di sini ada orang Melayu juga, Cok. Melayu di sini tuh kebanyakan Muslim gitu kan. Oh di sana ada Melayu juga ya? Gue kira orang-orang Dayak gitu. Kagak nih. Jadi di Kalimantan tuh suku rasnya tuh juga lumayan banyak juga, kayak misalnya Tidayu itu Tionghoa, Dayak, Melayu, terus ada Madura, ada orang Jawa juga gitu loh. Oh. Nah, kalau gue bilang, gue daripada percaya nggak sih sama mitos-mitos begituan, kayak misalnya lu begini nanti begini, gue sih nggak percaya. Gue lebih percaya pocong nemenin gue tidur jadi bantal guling anjir daripada percaya mitos begituan. Ya iyalah Jay, lu sama Tuhan aja nggak percaya. Astagfirullah. Gue percaya tuh, gue percaya Tuhan anjir. Kayak, oh iya sih ya. Enggak, namanya itu kalau di sebutan itu sama juga kayak pocong tuh pocong gitu, apa gimana? Pocong, tetap pocong. Gitu. Pocong, tetap pocong. Soalnya kan Kalimantan masih Indonesia. Cuman kalau udah ke Malaysia beda lagi namanya, cowok. Enggak, soalnya kayak di daerah Papua aja nama pocong aja apa namanya? Hantu kain lipat. Kan aneh. Oh anjir, dilipat-lipat. Iya, gue tahu dari itu, dari waktu si Mamat sama si Cing Abdel. Wah, nggak tahu gua. Ngobrol. Gue baru dengar anjir. Podcastnya. Aneh kan, lucu ya, kayak pakai dua kata lucu itu. Hantu lipat, hantu apa tadi gue ngomong? Hantu lipat. Iya, hantu kain lipat. Iya, hantu kain lipat, pakai dua kata lucu ya kan. Dua apa kata lipat deh? Aneh. Dua kain lipat ada. Aneh, Pak. Sumpah dah. Tapi lu tau nggak yang lebih aneh lagi sebutannya hantu pocong itu apa? Apa? Hantu bungkus.
Lumayan sih. Tapi lebih lucu Jumping Candy sih. Bangsa. Lucu itu. Kayak sukus soalnya kan, kayak sukus ya kan. The Jumping Candy dong. Lah, gak ada harga dirinya kita sama kita omongin. Jumping Candy so. Daripada hantu kain lipat dengan The Jumping Candy. Bangsat. Lah emang di Inggris ada pocong anjing Jumping Candy. Ya kan dari bentuknya kayak sugus ya kan, kayak permen ya kan. Permen yang abis Tapi jatuh ya kan. Tapi gini, gue kalau ngomongin hantu gini gue jadi mikir dah, kenapa ya hantu-hantu di luar negeri lu kayak misal vampir atau apalah gitu, pokoknya hantu-hantu di luar negeri lah, mereka mati, Dracula. mereka mati nih, Oh. bajunya tuh bagus-bagus gitu kayak baju modern. Ada yang kayak lu tau Jack the Ripper gak sih, pembunuh berantai? Oh iya tahu. Bajunya kan garis-garis merah putih gitu kan, terus pakai cakar tajam gitu-gitu. Lebih kayak Madura ya, merah putih Ih, ya. mendingan kayak gitu cu. Terus Dracula vampir gitu kan, Dracula pakai apa? Pakai jas, terus ada kerahnya, ada jubahnya gitu kan. Ada kastilnya. Iya, punya kastil. Terus vampir, Dunia itu. vampir kan pakai congsam. Nah, kenapa hantu-hantu kita di Indonesia pakai daster putih tuh, kotor lagi rambutnya, rambutnya berantakan. Emang negara miskin, Cok. Makanya begitu. Oh. Astagfirullahaladzim. Kayak batuk gua Ya, anjir. jadi itu apa namanya, hantu di Indonesia sama luar ya. Kenapa kalau di luar itu rapi-rapi kayak karena mereka itu pakai peti. Lah, kuburnya pakai peti ya kan. oh iya, berarti hantu-hantu di Indonesia itu kebanyakan yang agamanya mayoritas ya. Iya, benar. Ya kan, berarti orang Ada itu. orang Kristen nggak pernah jadi hantu ya. Ada gak gue tanya, nggak ada kan? Di film aja nggak ada aja, di sinetron atau di film-film, wah hantu ini Kristen tidak ada paling. Iya, kalau di Indonesia sih nggak ada. Di luar Indonesia itu paling jelek cuma zombie doang. Coba siapa yang lain? Iya si zombie bajunya cantik, cuman ada alasannya. Mereka kan dimakan, ditarik-tarik sama banyaknya zombie, bajunya jadi sobek-sobek. Wajar. Ya iya sih, tapi lu tahu gak kenapa zombie nggak ada di Indonesia? Kenapa? Ya karena zombie itu kan ngincar otak ya kan, cuman Indonesia kan nggak. Lu dong. Iya, makanya kita udah aman aja di sini. Biarkanlah itu. Oke, nggak ada zombie. Goblok. Ngomongin soal zombie nih. Gak tahu nih, kemarin lu masih ingat gak sih yang gue ngomongin soal obat-obatan terlarang yang kalau lu pakai itu obat, lu jadi zombie. Yang narkoba terbaru ya kan? Iya, narkoba terbaru. Ada gembel lagi nongkrong di bawah jembatan, Cuk. Dimakan sama orang gara-gara pakai obat itu. Ya Allah. Udah gembel. Makan orang. Bukan gembelnya yang dimakan. Iya, gue tahu gembel kan dekil nih, nggak takut. Yang makan dia nih ya, yang makan itu gembel ya. Datang nggak pakai baju, telanjang bulat. Diajak ngobrol dulu. Baru abis itu dimakan. Kagak, bukan mas saya lapar, cuman diajak ngobrol kayak ngobrol biasa. Abis itu tuh gembel dipukul, matanya kalau nggak salah dicongkel, dimakan. Oh, dia makan mata ya? Dimakan matanya, habis itu ya mukanya hancur lah jadinya. Habis itu ada orang lewat, ditelepon polisi kan, diamanin sama polisi. Untungnya gembelnya selamat, cuman ya bakal jadi trauma seumur hidup sih kalau gue bilang mah. Ya nggak sih? Saya takut. Saya takut sama zombie. Bukan masalah zombinya, maksudnya
Kok ada yang jual anjing kayak begitu ya? Itu udah Ada tindak loh. kejahatan banget ya kan? Ada loh. Iya. Hebatnya ada anjir. Astagfirullah ya kan. Zombie. Terus nih lagi kalau genderuwo di Kalimantan ada nggak sih kalau genderuwo tuh? Kalau genderuwo tuh kalau di sini tuh yang suka ada di pohon-pohon nangka bro umpetnya. Kayaknya sih ada, cuman kayaknya beda nama. Cuman gua nggak tahu namanya apa. Kalau genderuwo kan namanya Jawa banget kan? Dia malah dari Jogja Jawa sih, Jogja Jawa ya. Iya. Jogja Jawa. Jawa Timur bukan sih Jogja? Apa tengah? Enggak istimewa dia, nggak tengah nggak timur. Oh. Emang iya apa? Iyalah, karena sultannya gubernur Sultan Hamengkubuwono anjir. Itu satu-satunya apa namanya gubernur yang nggak bisa dilengsarkan, gubernur sampai meninggal. Sultan Hamengkubuwono. Aduh, sorry. Gak apa-apa. Gue sambil makan dari tadi. Lu makan apa lu? Makan ucus? Kagak, gue makan. Hari ini gue makan emping. Anjir, melinjo. Nggak tahu tuh. Melinjo, bukan makan cuma namanya. Iya, maksudnya itu. Iya, ingat ya, lu tuh lagi menguruskan badan untuk mendapatkan sesuatu yang lu ingin, berat badan 70 kilo. Tapi gue cuma makan dikit doang hari ini. Soalnya gue belum makan nasi. Gue udah makan nasi tuh tadi jam 3. Terus belum makan lagi. Abis olahraga belum makan lagi. Oh, halo, lu fitnessnya tuh hari ini? Bukannya kemarin-kemarin? Enggak, baru tadi. Tadi itu jam 7 gue selesai fitness. 7:30 gue OTW pulang kan, gue istirahat dulu. Tangan gue masih pegel banget tuh. Istirahat di mobil tuh 1/2 jam baru jalan pulang kan. Cuman bensin mau habis, gue isi bensin sampai rumah jam 8. Jam 8 gue langsung lanjut kursus gue. Sambil kerja gue kursus tuh. Jadi ya gue kursus online. Kursus apa sih, Jay? Kursus bahasa Inggris. Kenapa nggak di LIA aja gitu lo online itunya kursusnya? Iya, soalnya ya gue males offline. Gue mending online. Gue tuh malas keluar sebenarnya, Cuk. Kalau bisa mah PT yang ke rumah gue buat olahraga di rumah gue anjir. Berarti harus setipe sama gue, cuy. Jadi kayak malas sama keramaian gitu ya. Iya, malas banget. Iya. Pusing ya kalau itu ya. Kalau gue sih pusing. Kalau gue sih lebih ke males sih, lebih ke kayak gue nih ya kalau ketemu orang ya kayak apa ya, ngeliat orang nih, misalnya gue duduk nih di mana kafe, udah gue diem doang gitu, kayak ngeliat orang sekilas udah langsung nunduk lagi main handphone lagi gitu, kayak nggak peduli. Kayak lu gue ya. Iya, lu gua lu kecelakaan udah gue biarin. Goblok. Nggak aja, ini kita mitos lagi aja. Lu waktu kecil lu pernah ada dengar mitos ini nggak, kalau lu makan biji semangka tuh sampai ketelan bisa numbuh pohon dari pala lu gitu, dari ubun-ubun lu gitu? Percaya waktu kecil dulu ada? Gua nggak tahu ya itu mitos apa enggak, tapi gua dulu tuh percaya kayak misalnya gua makan buah apapun, kalau bijinya ketelan nanti dari perut gua numbuh pohon. Tapi gue nggak tahu itu mitos apa bukan. Cuman gue dulu kecil ya, namanya juga masih kecil kan, nggak ada yang ngasih tahu gue cuma mikir kayak kalau gue makan ini buah terus bijinya ketelan, kira-kira tumbuh pohon nggak ya di perut gitu. Gue mikirnya gitu dulu, tapi nggak ada yang ngasih tahu gue sih, jadi gue nggak tahu itu mitos apa bukan. Iya anjir, zaman dulu tuh banyak mitos yang aneh-aneh aja, kayak ada dulu nih kan ya, ada polisi tidur, tau kan polisi tidur? Ya itu kan cuma ada di Indonesia kan ya. Terus itu ada mitos anjir, katanya tuh polisi tidur itu dulunya polisi yang hidup yang dikutuk jadi batu anjir. Apaan sih anjir? Gak jelas banget. Iya. Dulu anjir, inget banget gue zaman SD anjir, tahun-tahun 90. Zaman SD anjir. Kalau gue bilang polisi, kalau gue bilang, gue kan di Kalimantan kan nggak ada yang namanya polisi tidur ya. Oh, nggak ada di Kalimantan ya? Nggak ada di kampung, nggak ada di kampung. Di desanya hampir nggak ada kan. Soalnya ya nggak ada orang ngebut-ngebutan juga di desa, Cuk.
Oh ya di sini juga nggak ada ya. Kan gue di desa sekarang ya. Nggak ada juga ya. Gue baru nggak anjing. Iya di desa tuh nggak ada orang yang kebut-kebutan. Kebut-kebutan lu mau dikejar satu kampung, satu desa. Iya sih. Iya, jadi orang nggak berani kebut-kebutan. Nah, sekolah tapi lu di Kalimantan kan ya? Sekolah lu SMA di Kalimantan kan ya? SMA di Kalimantan. Nah, kan polisi tidur nih. Gue mikirnya tuh kayak gini nih. Ada polisi, ada jalan. Polisi tidur tengah jalan tuh. Itu goblok sih. Dulu gue mikirnya gitu, anjir. Gue kan nggak tahu ya. Rupanya pas pindah ke Tangerang, polisi tidur itu gundukan di jalan yang biar kita nggak terlalu ngebut kan. Anjir gue bilang. Tapi Jay, kan ini kan kalau gue kan sekolah kan di Jakarta, terus kan ya, SMA juga di Jakarta, lu kan SMA di itu kan di Kalimantan kan? Iya. Pas kuliah gue baru pindah ke sini. Iya. Waktu di SMA itu lu pernah ada mitos ini nggak ya, kata kayak toilet sekolah itu tuh pasti berhantu gitu. Padahal mah enggak, cuma jorok aja, kotor aja, bau pesing aja gitu. Gua nggak tahu sih ya. Gua nggak tahu itu mitos apa bukan. Cuman gua nggak percaya sih. Maksud gua kayak lu pernah nggak sih kayak ikut pramuka di sekolah? Pernah sih. Ada camping gitu kan? Campingan, malang buat. Iya campingan. Nah, gua tuh waktu itu malam-malam nih bukan disuruh sih, emang gua lagi kebelet aja kan. Gue pengen berak nih. Gue ke toilet sendiri. Gelap cuk. Kamar mandi toilet cowok tuh waktu di SMA di SMP gak ada lampunya. Emang di desa kan. Sekolahnya ya hampir gak terawat gitu. Gue berak. Gue sambil nyanyi sambil bersiul malah gue. Lu tahu kan zaman dulu tuh mitos malam-malam gak boleh bersiul, nanti kuntilanak dateng. Iya tahu gue. Nah gue sambil bersiul tuh, sambil siul-siul. Tapi ada kan masih yang ngomong itu mitos di situ di Kalimantan? Ada yang bilang kayak toilet sekolah tuh banyak hantunya gitu. Iya, maksud gue berpikir kenapa di toilet doang gitu, apa emang hantunya beser apa gimana, nggak tahu ya kan gue. Soalnya gini cok, banyak tuh cerita-cerita kayak siswa-siswa tuh mati di toilet. Nah, Andre dia anjing baru datang tadi, gue panggil goblok emang si Andre. Apa sih? Ya Allah, nih kita lagi cerita mitos-mitos yang lucu-lucu gitu, Dre. Sekalian horor-horor ya. Iya, lu ada nggak sih Andre cerita-cerita horor gitu Andre? Banyak. Coba lah ceritain. Coba ceritain lah, ini gue kehabisan konten loh, apa baca Google gue anjing. tapi kalau gue mah nggak percaya sih gitu. Sama, gue juga nggak percaya. Lu kita juga lagi bahas. Lu pernah denger nggak sih kayak di toilet sekolah tuh banyak hantunya? Itu enggak, lu pernah denger nggak? Mitos itu aja mitosnya. Gue pernah dengar kayak gitu-gitu. Itu kayak apa ya, dosa orang tua kita nih, orang-orang zaman dulu yang apa? Yang nyekokin kita tentang isu-isu katanya di sekolah ada setannya. Lu pasti pernah dengar kan, di rumah apa tuh sekolah dulu pernah bekas rumah sakit. Iya, gue pernah denger tuh. Gue dibilangin dulu sekolah gue tuh bekas kuburan katanya gue. Nah, mas sekarang gini logika ya, kali tiap sekolah dibilang katanya rumah sakit banyak banget dong di sini. Iya, jangan ke rumah sakit, kuburan Belanda juga ada anjir kadang. Nah. Cuman ya ini loh, aneh aja gitu kan, kayak orang kok bisa loh percaya kayak di toilet sekolah tuh ada hantunya gitu-gitu. Padahal kan kalau kata Bang Ojan tadi kan apa, emang jorok aja bau pesing gitu. Iya enggak gini. Sebenarnya itu apa nih, kalau gue bisa nyimpulin gini nih, kesimpulan gue ya. Orang yang bisa melihat sosok itu karena ketakutan dia aja. Halusinasi kan. Enggak sih, lebih ke doktrin sih sebenarnya, lebih ke doktrin tau gak sih lo? Iya, istilahnya tuh halusinasi. Betul. Iya, bubur. Dia bubur karena ketakutan. Ya itu jadi teraplikasikan. Dia kayak dengan sosok kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu. Itu lebih mirip kayak penyakit gak sih, skizofrenia yang tadi gue bilang itu loh Bang. Iya, sama yang kata kesurupan itu, bangsatnya Bang. Iya, skizofrenia. Jadi lu halu kayak ngeliat sesuatu, ngedengerin sesuatu, bisa ngerasain sesuatu.
Iya. Enggak, gue Kalau jujur ya. Nih, Jujur. dari kecil gue nggak pernah namanya kesurupan di gimana. Sama. iya Dari sih. kecil gue kayak ngeliat pocong, kuntilanak, setan kayak gimana nggak pernah. Ah. Iya emang gak suara-suara gitu. Nah, kalau gue misalkan dibilang takut ya gue takut kadang-kadang. Cuman rasa takut itu Cuman tegar dari sejak cuman nggak percaya kan. iya, kita nggak percaya, cuman ada rasa takut. Nah, rasa takut ini karena kita dari kecil sering banget dibilangin sama orang tua kita jangan keluar malam-malam terus di kolong wewe gitu. Wah, iya gue juga pernah dengar tuh kayak gituan tuh. Ya kan? Pulang rumah sebelum maghrib nanti diculik sama kolong wewe. Tapi sebenarnya mitos. iya tapi kata gue sih dari antara setan-setan itu paling seksi itu kolong wewe karena gede loh gitu. Lu tahu nggak maksudnya kolong wewe itu kayak gimana gedenya? Gedenya tuh tetenya tuh panjang sampai tanah goblok. Apa seksinya anjir? Iya. Kagak. Iya paling seksi, Cok. Tanah bego. Sampai tanah, Cok, ada bukunya. Gue lihat bukunya itu kolong wewe tetenya sampai tanah anjir. Sampai diseret-seret sama dia. Enggak, itu setan tete meleleh anjing, bukannya itu. Yang gue nggak tahu. Di buku gue liatnya tulisannya kolong wewe. Ya, mungkin lu kebanyakan nonton baca buku Petruk ya kayaknya. Anjir buku Petruk. Kolong wewe mah udah kayak timun suri anjing tete. Timun suri tuh kayak gimana, Cok? Bapak jadi ketete sekarang anjing. Ketel timun suri. Iya, lu kan gak percaya sama kesurupan ya kan? Gue juga gak percaya bro. Tapi ada lagi tuh kayak sekolahan kesurupan massal. Itu mah orang kelaparan anjing. Iya kan, cuma pengen pulang doang kan. Gue pernah waktu sekolah. Gue cerita dikit deh pas gue potong nih. Jadi tuh dulu gue zaman gue masih SMP apa SMA gitu gue lupa. Jadi tuh di rumah gue nih, circle pergaulan gue pada main kayak ini, tau gue sih pegangan-pegangan. Kalau dulu sebutannya ingonan kayak lu dirasuki sama sosok misalnya kayak Raden Kian Santang. Anjir. Lupa. Aneh banget anjing. Raden Kian Santang sekarang udah jadi sultan. Masa dia jadi Raden mulu kagak jadi raja, Tok? Nah, makanya dulu dulu pas zaman gue masih itu tuh kayak anjing teman-teman gue pada kerasukan semua. Padahal gue tahu itu gue tahu itu bohongan apa beneran. Ya. Nah, karena gue nggak mau dilihat cemen, gue ikutan juga. Ikutan kesurupan. Iya. Kenapa begitu? Pergaulan gue nggak mau terlihat cemen anjing, gue juga mau terlihat keren. Enggak, lu tuh bukan nggak mau terlihat cemen, lu gengsi anjir. Iya, gue emang kayak anjing teman-teman gue pada masuk dan apa ya? Nyambet, lu sebutannya nyambet. Wah anjing teman-teman gue pada nyambet nih. Wah kesambet gitu ya. Iya kayak udah gitu. Gue ikut-ikutan anjing. Oh, gitu juga. Sampai nyari di Google apa nih tokoh yang belum ada nih, gue tokoh. Lah, enggak apa-apa, lanjut cerita nanti dia masuk lagi. Oh, jangan. Lanjut cerita, Cok. Sampai nyari-nyari. Masih record ini. Iya. Gue sambil nyari-nyari di Google. Goblek. Gak tau Ojan ngapa nih. Dre, undang gue ini baterai gue habis saatnya. Taruh. Ini udah gue undang. Udah gue undang tapi nggak masuk deh. Dua-duanya. Udah. Udah. Aku kembali lagi. Goblok tiba-tiba hilang suaranya. Baterai gua habis anjing. Goblok. Lanjut. Gua tadi mana gua. Sumpah itu kalau gue ceritain ya temen gue sampai gila-gilaan makan sate mentah. Sate mentah anjing. Kayak gue dulu misalkan ya mau nyambet nih yang kayak eyang
Sebutannya Oh, belayang. Kok gue kira lu manggil sayang aja. Iya sama Kagak. kayak yang itu kenapa panggil Sebenarnya sayang sayang. anjing. Kayak temen gue udah nyebut. Yang gimana yang gini. Bawa keliling ke istana dong yang gue tuh anjing gue tolol banget. Anjing ngapain maksud keliling sana. Nah teman-teman gue yang nyambet tuh yang kerasukan gitu katanya minta rokoknya satu terus sama itu emang lu asem aja anjing pakai nyambet segala. Kita kopi hitam gitu ya. Nah kopi hitam terus sama sate Mentah. bener dimakan teman gue itu. Terus satenya maksudnya sate kambing sate ayam tuh kalau sate kambing. Ayam sih kayaknya. Sate kambing itu gue beli masih inget gue beli di tukang sate. Anjir, Bau. sate kambing. Dimakan mentah sama teman gue. Kayak kecap gak? Apa? Lu darah tinggi tuh kayaknya. Nah terus abis itu kayak dia kayak gerbong pisang bukan gerbong pisang sih daun pisang kering tau kan lu. Tahu. Dimakan sama dia. Jadi tuh gue kagak digesek-gesekin kepalanya ke pundaknya gitu kayak debus tau gak lu. Goblok anjir. Gue sih gue tahu itu masih nggak percaya mau dia debus kalian debus kayak mau dia makan beling kayak gue masih nggak percaya itu kesurupan sih. Tapi kalau ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini dibakar gitu, lu tau gak sih kalau ngomong dibakar itu ya kan ada mitos itu kalau misalnya kita mau apa namanya kayak gampang inget lu tulis itu contekan lu gitu kan terus lu gulung lu bakar lu minum gitu sama ada abu-abunya katanya ada. Kebanyakan nonton ini ya anjir film-film tahun 90-an. Ya, tapi kan mau gimana, Cok? Bocahnya aja kelahiran tahun 80-an. Iya. Goblok. Enggak, lu pikir lu kalau misalkan ulangan besok nih. Terus soal-soalnya lu jawabannya lu dulu sebutannya di blender, ditaruh air terus diminum. Sakit, Cok. Ya kan? Iya. Bukannya ilmu yang nyangkut, perut lu, lambung lu hancur goblok. Iya. Si Jai suara emping lu, Cai. Ngapa sih? Kerusak. Cok. Gue lapar anjir. Terus kalau misalnya itu lu percaya juga gak yang kata kan tadi gue nanya sama si Jai kan ya. Si Jai juga ada tuh ternyata di Kalimantan juga ada tuh rumor kayak gitu. Lu tau ini gak sih? Pernah ada rasa di konsol. Ternyata kabarnya sampai Kalimantan nanti kata nyanyi lagu itu tuh dia tengah gila, gue dari SMP anjing gue kalau main gue dulu kan main belajar gitar dari SMP tuh gue main lagu gue jangan main lagu itu ntar lu kecelakaan lu kan di tangan Tuhan tolong bukan di tangan lagu. Kalau gue itu isu gue sadar juga anjing gue ngapa takut banget ya nyanyi lagu itu dulu ya. Kalau di gua, kalau itu cuma promosi. Kalau di gua itu, kalau lu putar lagunya, ntar didatengin sama hantunya Gaby gitu ya. Anjing, kayak Vladimir, kayak apa namanya? Berarti kan bener kan indikator gue nih. Si Danur itu terinspirasi dari film Gaby. Dari lagu Gaby. Oke, bagus sih. Kan kalau Danur kan gini, abdi teh Ayeuna muncullah itu hantu-hantunya. Lu tau gak sih abdi teh ayeuna itu artinya apaan? Saya. Aku tuh ayeuna apa gitu gue lupa ayeuna. Ayeuna itu anak flower. Kagak ada unsur-unsur horornya anjir. Iya. Cuman musiknya aja yang dibikin kayak musik-musik horor. Padahal itu lagi tuh ada di pelajaran bahasa Sunda waktu gua sekolah SD dulu tuh ada itu. Tapi bareng cincang keling manuk cincang ngacindeten. Sorry Jai lu nggak tahu kan maaf ya. Soalnya Kalimantan nggak ada pelajaran bahasa Sunda. Gua tahu lagu abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka tercinten saena sareng lucuna ya kan? Hati-hati aja ntar ada Kevin ntar. Lagu rungkat juga kalau misalkan lagu rungkat nih ya. Rungkat gitu kan? Itu yang Iya, yang diwir berem jawir hai itu kalau misalkan dibikin musik horor juga serem itu. Nana kopi susu. Ada ini lagu untuk kecil anak ada tuh yang ini siapa tuh
Lingsir wengi ya kan Pak. seliramu. Bukan yang kata Payung Teduh. Itu tuh resah. Resah kan? Ya kenapa bisa jadi kutil anak anjir? Enggak, dulu gini. Gue tahu tuh ceritanya tuh. Dulu katanya itu lagunya itu sebuah puisi. Nah, puisinya itu ditemuin di saku orang yang gantung diri. Gitu. Padahal mah itu kan apa ya? Ciptaan Wali Songo kan? Lagunya. Sunan Kalijaga bukan sih? Orang lagu Payung Teduh, Cok. Oh. Kalijaga maksud. Gue masih kepikiran lingsir wengi, Cuk. Ini Payung Teduh ya, lagu resah. otak gua larinya ke lingsir wengi aja. Enggak, kalau misalnya lagi itu juga salah kalau misalnya yang kata dari Sunan Kalijaga kata lir ilir bukan lingsir wengi, mungkin sama-sama ada lirnya juga sih emang, tapi bukan lagu itu, Cok. Agak lingsir wengi ada ininya. Ya bukan Sunan Kalijaga, Cok. Ya nggak tahu lah, pokoknya dia Wali Songo. Itu mah itu kali lagunya Sunan Ceger. Lah. Sunan Kalijaga bego. Sunan Kalijaga ya. Aduh, terus kita kalau mitos lagi yang kata lucu-lucu lagi apa sih di luar? Nih, dulu gini nih. Jadi tuh di kampung gue tuh ada namanya makam Syekh Kuro. Kampung lu kan orang Betawi ya, lu mau di situ-situ aja, Dre. Kagak, Karawang kampung gue. Oh, lu anak Karawang. Pantas Anak coba Karawang. goyang. Nah, kan di desa di Pulau Kelapa tuh di kampung gue ada namanya makam. Gua tonjok si Jay. Pak. Aduh, maksud Ini dimakan kali sama dia. Aduh, cuy. Ini si Jay ini kelakuan ya kan. Podcast pertama gagal gara-gara si Jay, gara-gara apa coba? Emaknya ngomong, ini wifi cabut ya. pengen gue mute pas lagi ngomong anjing. Sponsor kecil banget lagi ngelek sponsor. Yang kedua kenapa tuh, Bang? Yang kedua nih. Suara itu betah. Aduh. Gue ngedit itu pakai itu deh, pakai kesabaran astagfirullah. Kenapa suara ginian? Anjing. Ini semoga ini normal ya kan, tiba-tiba ada kerupuk nih anjing. Masalahnya orang Enggak, kalau itu mau di mute dulu kayak kok goblok. bukan gini deh maksud gue. Kalau misalnya dia makan kerupuknya pas kita lagi gak ngomong ya kan, lu kan lagi gak ngomong nih, slow bro, masih bisa dipotong. Ini pas lu ngomong, pas ada suara kerupuk, itu bete aja kayak tadi itu. Iya, enggak, maksud gue kalau gue punya kesibukan ya di mute dulu lah anjing. Ya kan tangan gua penuh, Cuk. Lagi ngunyah, lagi megang toples, megang emping. Penuh tangan gua. Anjing, Megang- gue dengerin suara si J kayak ASMR. Jadi benda apa nih disentuh, bunyi kata-kutuk. Anjay emang. Goblok. Aduh. Kayak mic ASMR tau kalau sensitif banget tuh orang. Mic ASMR kan cuma ini, Cok, headset udah. Lalu ada yang bulat bego itu yang mic-nya di Ini mic boom. Iya. Apa sih anjing ASMR katanya bisa bikin tidur. Kagak, gue malah apaan sih ini anjing. Gue seneng Enggak, nonton begituan. Enggak, gue kayak apa? Kepuasan tersendiri. ASMR kagak gak jelas. ASMR denger orang. Iya. ASMR kan gue ASMR tuh bukan pakai denger doang, gue kan nonton di YouTube. Iya, gue juga ngeliat tuh kadang-kadang di TikTok ada tuh yang ASMR tuh yang kata. Iya, nah Gue juga tapi deh. Kalau gue sih nggak peduli sama suaranya, gue mah liatin dia makan aja. Kalau ada gue juga suka nonton ASMR bukan di YouTube tapi di UG Korea. Gitu anjing. Gimana ASMR yang di TikTok yang buat tidur tau gue sih lo. Oh nggak tahu gue yang itu. Gue kalau misalnya tidur dengerin Mozart sih. Nah yang di TikTok nih ASMR jadi dia kayak kalau gue mah cuy
orang bangun lagi masuk anjing apa. Dipegang, kok basah. Bau jigong katanya. Bau jigong. Tadi udah tenang udah. Ujung-ujung Tiba-tiba kok kayak bau jigong pandamkar gitu. Jigong damkar. Itu tuh sebenarnya waktu itu tuh keresahan hati seorang Andre, tau nggak? Iya, emang sih itu salah satu keresahan juga. Dan gue juga kadang-kadang suka apa ya? Kayaknya nggak semua orang bisa jadi food vlogger ya kan? Ada juga cewek kan food vlogger tuh gitu ya. Gue ngeliatnya bukan dari nafsu malah kayak gitu ngerti gak sih? Kayak nggak cocok aja jadi kayak food vlogger gitu. ngomong-ngomong food vlogger yang ngomong-ngomong ini gue jadi keinget nih ada di ini gue cerita ya. Dengerin dulu. Jadi tuh di dekat rumah gue ada tukang telur keliling tuh yang bulat-bulat. Tahu kan lu? Hah? Cilor. Ada, cilor. Kan telur kan. Bukan. Jadi telur dicampur tepung yang jajan SD tahu kan lu? Aci. Oh yang bulat itu yang kata kita bisa balik-balik sendiri gitu ya. Nah, itu balik itu ada telur mata sapi yang kayak gitu lah. Nggak tahu gua nggak ada yang begituan gua. Ya sekolah lu di desa anjing. Nah, jadi itu pedagang gini, dia dari kapan gitu penyakit kayak gitu sendiri. Dahak. Tenggorokan negatif. Iya kayak Enggak kayak gini. Kayak gini. iya kayak Iya kayak ada dahaknya kan. Enggak, temen gue kayak gitu juga ada namanya Erwin dulu. Dengerin dulu gue. Nah, ada suatu ketika dia pas lagi, oke tuh gue tau udah hatam banget nih ketika gue lagi sholat maghrib nih. Kan rame tuh sholat maghrib. Nah ada bunyi gitu, oh ini namanya Bang Padol. Padol lagi namanya. Nah gue lagi sholat, udah bunyi, oh ya elahnya orang ngapain kena pas corona diusir. Takut kena corona anjir. Orang mikir ini virus nih lagi sholat di nggak boleh sholat di masjid dekat rumah gua aja parah banget itu. Iyalah cok, panik orangnya gila. Mungkin itu abang-abang itu turunan Dustin yang suka batuk. Enggak, kalau Dustin batuk kalau dia kayak gitu. Kayak ini loh, kayak orang ada dahaknya gitu. Tapi nggak keluar dahak. Iya. Nah gue nggak bayangin kalau misalkan dia ikut apa tuh food vlogger gitu tuh SMR lagi makan sambil lagi makan kan nyong aneh-aneh semua aneh-aneh Jan. Tahu loh, karena kan daerah situ emang daerah Sentiong kan kalau semua orang ya anjing. Aduh. Terus apa kayak mitos yang lain yang aneh-aneh itu lagi? Menurut lu? Wah, dari itu gue lucu sekali gitu. Kuro apa lagi anjing? Nah, yang penting kuburan kampung gue bego. Ini emang si Jai ini tuh. Enggak, ini gue lagi kerja anjir. Oh sembari. Iya. Dre. Kayak mitos-mitos. Bangsat Andre ASMR juga dia anjir. Iya, aduh gua enggak ada bisa dimakan lagi, Bang. Kolak lagi. Bego. Tadi gue lagi cerita, lu potong. Oh, tadi gua mau motong ya. Gua kira menyalip. Lagi cerita yang di Kerawang itu bego. Lanjut Andre, cerita aja Andre. Kalau dia potong lagi, cerita aja Andre. Gue tonjok. Mungkin gue yang edit cok. Dari tadi gue edit itu 2 jam cok maksud. Tadi gue kalau mau dipotong ya potong nggak apa-apa. Ini malah larinya kemana-mana. Gue mah hayuin aja gue mah. Emang tuh sejak itu si Paulus. Orang lagi bahas tadi makam, tiba-tiba jadi food vlogger ASMR anjing. Padahal hari ini topiknya hari ini topiknya horor loh, sumpah. Makanya sebelum lu datang kita pegang loh. Nih, ayo langsung benang merah. Balik lagi horor dong. Gimana sih lu? Ya benang merah. Asal jangan poncong putih. Ada merahnya aja.
jadi gini, di kampung gua ada namanya Makam Syekuro. Makam Syekuro tuh kayak tempat ziarah yang penyebar agama Islam di situ. Sunan gitu ya. Oh, gue udah pernah denger nih cerita ini nih yang lu ceritain waktu itu kan. Iya, yang apa kiblatnya jadi ke kuburan. Iya, Lu anjir. pura-pura nggak denger aja, Cok. Lu pura-pura nggak tahu aja, Cok. Bahaya. Iya, Ini kan. iya nggak bisa. Gue udah pernah denger. Oh, ya udah, Ya, gue belum ini pernah denger nih, coba. kita bahas. Kita bahas. Jadi kan orang apa ya kayak anjir gue kesana pas zaman kecil gue nggak tahu apa-apa kan ya. Jadi itu kayak gue mau pulang ke rumah, kalau misalkan kayak gue di kampung gue suruh ziarah. Nah katanya disuruh minta doa mau makam kan bego banget. Apa nggak sama Allah ya? Nah makanya itu di situ ada kuncinya yang bilang gini, kayak pakai bahasa Sunda tuh gini lalalala, semoga rezekinya dilancarkan, kayak gitu gitulah pokoknya. Habis itu Bapak ketawa aja. sambil megang botol aqua dibuka tuh botol tuh, jadi kayak doanya masuk ke dalam botol aqua. Padahal bego banget itu sumpah. Habis itu disuruh minum kan. Anjir. Itu jokesnya mirip jokesnya Habib Jafar anjir. Terus dibuat lagi waktu itu. Enggak, tapi ini beneran. Lu mau motong mulu gua lagi cerita setan. Mau si Jay kacau. Lu kenapa ngebisuin gua anjir? Enggak, lu bisa sendiri monyet. Orang gua lagi cerita. Oh, iya. Habib Jafar. Cerita Andre, cerita aja Andre. Udah gue mute dia Andre. Cerita ya Andre. Gue mute dia Andre. Kontol. Ini apa? Ini dia pada sama yang kemarin. Kayak apa? Kayak ini yang apa? Lu air minumnya didoain. Terus dibawa pulang. Nah, pokoknya gue tuh setiap gue mau ke makam tuh pokoknya gue nyediain botol air, gue nggak mau minyak. Ngapain? Nah pas Biar flashback ke Habib Jafar. gue injek Bawa tuh sogonya. Tidak. Oh, bercanda. Maksudnya kalau mau cerita maunya mungkin gue lagi ngomong nih, gue belum nih. 40 cerita nih. Udah, saya motong. Dia coba lanjut lagi. Udah, Bang. Dia mau cerita Bang, parah banget lu. Iya. Gue lagi mengamati ini talent Obi. Makanya gue denger kalau emang lagi mau cerita mau gitu full day. Lanjut Dre, cerita Dre. Jangan lu motong cerita gue, lu sampai motong rezeki gue mau pinjam batang leher lu bener. Ya, emang dipotong-potong emang lu brownies. Soalnya gue lagi cerita dipotong mulu, heran. Lu gak usah nangis Dre, udah cucu. Jangan nangis Dre. Habib Jafar tadi yang itu si Jay ya. Kita nyambung ke Habib Jafar lagi di kontol, udah gue diem anjing. Soalnya lu Andre mikirnya lama anjir. Enggak, gue mumpung ingat kalau dipotong-potong lupa lagi gue. Jay lu, parah Jay. Lu yang mulai anjing. Ya, kan gue udah diem ya. Lu langsung nyambung ke Habib Jafar lagi. Udah. Ini enggak gue sambungin lagi nih. Ceritanya Andre. Sampai mana itu kan ambil lubang kan anjing. Oh ya, sampai makan. Enggak, lu air minumnya dibawa pulang. Enggak, jadi tuh dia di tempat ziarah itu kayak emang tempat wisata, ada tempat pemandian apa buat air suci, terus ada sumurnya, ada danau, terus ada tempat dagang, ada menyan, sama sesajennya pernah aku makan waktu itu, enak banget, sumpah enak banget. Anjing makan sajen. Goblok. Sumpah. Kalau di Bali makan sesajen yang di pinggir jalan gitu. Ada rokok, ada kopi situ tuh orang. Goblok. Tolong lu ngasih katanya kalau sesajen gitu kalau misalkan udah nggak ada rasanya itu udah makan setan. Itu tetap aja masih ada rasanya, rasa ayam. Berarti ada setannya. Setannya itu kalau misalnya masih ada rasanya berarti belum dimakan sama setan anjir, udah lu makan duluan. Iya. Kagak, itu makanan udah 7 hari anjir diangkat di situ. Lah, setan makan. Goblok, setan kan makannya lama, Cok.
Kagak, emang pertanyaan gue emang setan diet, lagi diet dia lagi makan apa gimana? Lah emang kenapa setan nggak boleh diet anjir? Iya, si Jay aja boleh diet. Terus setan nggak boleh anjir. Anjing. Pertanyaan gue, ini makanan bro, makanan real. Lu kasih setan mau bagus mending gue makan. Gue kenyang gue. Iya terus kayak di Gunung Semeru juga tuh banyak sesajen gitu. Meru, lau, setiap pos ada sesajen. Oh iya lau. Lau kan bukan gue. Apa sih bang? Enggak. Ini, Jan lu belum pernah di ini ya Jan? Apa? Smack-smackan Randy Orton lu ya? Belum pernah lu ya? Enggak lu belum pernah di-smack sama Ricky Siri ya? Dipantatin. Apa? Yang smackan Ricky Siri dipantatin. Ricky sih. Lanjut Dre, cerita lu Dre. Ya, Ini si Bang Ojan udah mulai awkward ya. Iya anjing. Bahas lagi ke Smackdown. Lah itu lu ya. Smackdown tuh lu. Smackdown tuh lu tadi kan. Tiba-tiba lari ke Smackdown anjing. Kan kalau di Vindes ibaratnya yang suka nyela-nyela kan desa ya kan. Kalau yang suka dengerin tuh si Vincent. Lah gue desanya itu si Jay di Vincent ya. Ini gue udah mulai rebahan nih. Oh. Lupa gua. Gue juga durasi nggak lama nih, gue sibuk banget nih. Anjing sok sibuk bangsat, lu kan udah pindah kantor cuk, lu di rumah sekarang anjing. Oh gue tahu lu sibuk, lu enggak, lu lagi sibuk ngurusin kakaknya seseorang kan? Gue tahu lu lagi benci sama Polwan, gue jangan ya terimalah. Iya, terimalah dengan lapang dada. Ini mau bahas orang, mau bahas ini nih anjing. Mitos-mitos itu. Mitos kayak power balance gitu biar menyeimbangkan tubuh Anda ya kan, padahal mah karet biasa doang anjing. Oke, kayaknya kita tutup sampai di sini ya kawan-kawan. Kayak udah mulai nggak jelas. Iya, udah mulai nggak jelas. Ini yang bikin gue malas podcast gini. Si brengsek ini nih anjing. Udahlah Andre, ini kan podcast sebelum tidur kan punyanya Bang Ojan ya. Punya gua berdua sih sebenarnya, cuman kan idenya Bang Ojan. Gimana kalau kita bikin podcast berdua aja, nggak usah ajak Bang Ojan? Kemarin kan seru aja ya. Iya, malah ngobrol berapa jam gitu. Jay. Yang itu tutup dulu Jay. Abis itu kita debat kusir Jay. Ini tutup dulu Jay. Ini tuh, udah tutup aja anjir. Kan dia lu bangsat. Biasanya kan lu yang ini buka tutup, cuk. Anjing. Oh iya sih. Itu jelas sampai segitu dong. Horor udah. Udah tadi. Sebenarnya ini rekaman udah 1 jam, cuk. Itu dia makanya kita tutup ya kan. Oke, ini gue nggak bisa lanjut lagi udah. Bangsat ya. Lanjut dulu, cuk. Abis ini kita debat kusir dulu bentaran. Kagak, gue begitu anjing jam 11 tuh, setengah 12. Ya ilah. Mana ada? Kagak, setengah 12 masih 13 menit lagi, masih ada waktu. Enggak, udah. Ih, parah. Tadi gue capek anjing, gue habis pasang bulu-bulu. Enggak, lu habis nelfon Uma anjing. Ini belum gua tutup, cok, belum gua closing anjir. Oh iya lupa. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengar podcast sebelum tidur ya kan. Semoga tidur Anda tidak nyenyak. Tidak nyenyak. Sudah, makasih Andre udah jadi narasumber yang ya sebenarnya telat juga sih lu anjing. Iya, udah waktu gua sebentar dipotong mulu, emang brengsek manusia ini. Oh no, Bang Ojan no motong mulu anjir, gua mah cuma sekali. Gak, gue cuma Habib Jafar, tiba-tiba lu mau Habib Jafar lagi anjir. Gua cuma sekali, lu banyak anjir. Dari si Andre belum datang aja gua cerita lu potong mulu ya anjing. Kagak, orang mah kasih kesempatan ngomong dulu, jangan kalau udah kelar baru gitu. Iya, gitu Dre, lu gimana sih? Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.